Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agil Puspaharum, NIM 0480052115 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Video ini adalah praktikum tugas 2 jaringan komputer. Langsung saja pada soal tugas 2 jaringan komputer. Di sini kita akan mempraktikkan beberapa perintah seperti GD, GLS, terus ada ping, sampai yang terakhir net. Semua perintah ini saya akan mempraktikkan sesuai dengan panduan yang sudah diberikan pada e-learning. Perintah-perintah ini akan kita praktikkan menggunakan CMD atau command prompt. Langsung saja saya buka command prompt. Pertama kita akan mempraktikkan GD. GD ini yaitu perintah untuk berpindah ke direktori. Saat ini kita berada pada direktori C, user, Asus. Selanjutnya kita akan mencoba berpindah ke direktori yang ada pada Asus. Kita coba ke direktori pictures. Kita ketikkan cd pictures. Nah, sekarang kita sudah berada pada direktori pictures. Kemudian saya akan mengembalikan pada direktori yang awal. Caranya kita copy saja direktori ini. Copy, terus ketikkan cd, paste. Nah, sekarang sudah kembali ke direktori awal. Kemudian kita perintah yang kedua yaitu CLS atau clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Langsung saja kita ketikkan CLS. Sekarang layar sudah bersih. Kemudian yang ketiga yaitu perintah CLS garis miring tanda tanya. Ini akan menampilkan file bantuan dasar untuk perintah CLS, seperti memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Langsung saja kita coba CLS garis miring datanya. CLS membersihkan layar atau clear the screen. Selanjutnya yang keempat, dir garis miring dan datanya. Ini akan menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Kita perhatikan saja. Dir garis miring tanda tanya. Di sini kita bisa melihat bantuan-bantuan untuk perintah file directory. Seperti A untuk menampilkan file dengan atribut tertentu. Atribut D untuk directory, H untuk hidden file atau file tersembunyi, dan masih ada banyak lagi. Kemudian yang kelima yaitu ipconfig. ipconfig ini biasanya digunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita. Langsung saja kita coba praktikan. Kita coba bersihkan dulu layarnya. ipconfig. Perintah ini menampilkan beberapa informasi seperti IP address, terus ada netmark, terus gateway, dan hostname, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu ipconfig all. Kita ketikkan saja. Ini memberikan informasi yang bersama dengan ipconfig sebelumnya. Namun informasi pada all ini adalah informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan komputer. Selanjutnya yang ketujuh, ipconfig tanda tanya. Ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini seperti kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Kita juga diberikan contoh pada perintah ini. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ipconfig release. Kita langsung saja ketikkan ipconfig. Perintah ini menampilkan atau digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini kita jalankan, maka konfigurasi IP address pada komputer akan menjadi kosong.
Ketika dijalankan koneksi, akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak akan mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Ini akan berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Selanjutnya yaitu nomor 10, IP config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kemudian lanjut ke nomor 11, IP config flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kemudian lanjut IP config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lanjut yang ke-13 yaitu ping. Ping atau paket internet hopper biasanya digunakan untuk mengecek koneksi pada sebuah komputer. Jika kita hanya mengetikkan perintah ping, maka yang muncul adalah berkas bantuan untuk perintah ping. Seperti contohnya ping strip T. Ini digunakan untuk membuat ping tak terbatas oleh waktu dan akan berulang melakukan proses terus-menerus tanpa henti. Atau biasanya perintah ini digunakan untuk mengecek koneksi secara terus-menerus, seperti saat kita memasang kabel RJ45, apakah berjalan dengan baik koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini. Kemudian selanjutnya yaitu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Ini akan menampilkan output yaitu proto, local address, foreign address, dan state. State ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Status ini ada bermacam-macam. Ada established, ini berarti koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Sedangkan yang time wait itu sedang menunggu koneksi. Kemudian yaitu local address, ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang saat ini sedang aktif melakukan koneksi. Selanjutnya nomor 15 ya. Nomor 15 yaitu treasure. Perintah treasure ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, kita coba mengecek Microsoft. Dari hasil tes Microsoft, kita bisa melihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Dilihat dari adanya 10 hubs untuk mencapai tujuan. Waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Selanjutnya yaitu patch ping. Patch ping ini sistem kerjanya seperti gabungan antara ping dan treasure. Selanjutnya yaitu perintah nslookup. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Sebagai contoh, saya gunakan google.com. Ini merupakan informasi address dari google.com. Kemudian selanjutnya yaitu netsh. Ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan, IP address, subnet mask, default, gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lagi. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan antarmuka jaringan pada sistem saya menggunakan net interface, show interface. Tampilan ini menampilkan sistem saya apakah terhubung ke jaringan dan menunjukkan statusnya. Contoh yang kedua, saya ingin menampilkan IP address komputer saya dengan perintah interface IP show address. Selanjutnya yaitu route. Perintah route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih route.
Saya coba untuk menambahkan perintah sewaktu routing table menggunakan route print. Berikut tampilan seluruh konten tabel perutaian dari IB. Kemudian yang terakhir yaitu net. Perintah net digunakan untuk melakukan operasi pada grup pengguna, kebijakan akun, berbagi, dan seterusnya. Kita coba dengan perintah net account. Perintah net account ini digunakan untuk menetapkan pengaturan kebijakan pada komputer lokal seperti kebijakan akun dan kebijakan kata sandi. Ini merupakan tampilan dari pengaturan default kebijakan penguncian akun dan kebijakan kata sandi di komputer saya. Kemudian contoh lain, saya ingin melihat statistik. Net statistik ini untuk menampilkan log statistik jaringan untuk layanan server atau workstation. Sekian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan saat saya menjelaskan langkah-langkah maupun tahapan pada video ini, mohon koreksinya sebagai evaluasi saya untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.